Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, bahkan menghidupi, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Korintus 5 ayat 7. Saya bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali orang ketika menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah dalam hidupnya, matanya tertuju kepada hal itu sehingga kita kurang memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau hidup kita karena melihat realita kenyataan, ya, kita selalu berpaku kepada nyata nih, keadaannya seperti ini. Dan kita mengabaikan apa kata firman Tuhan, maka yang terjadi kita seringkali akan mengalami justru bahasa kerennya degradasi iman. Iman kita akan bisa mengalami kemerosotan. Kita jadi semakin goyah, khawatir, takut dengan keadaan yang terjadi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Bahkan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kuncinya adalah percaya. Percaya apa yang dikatakan Tuhan melebihi apa yang dilihat mata. Ya, beradakah kita demikian? Percayai perkataan Tuhan atau firman Tuhan melebihi dari apa yang dilihat mata. Karena yang dilihat mata seringkali terbatas. Sedangkan apa yang dikatakan Tuhan melampaui segala batas. Dan satu hal yang pasti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka Tuhan pasti menggenapi firman-Nya itu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dengan kata lain, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan yang berat, dan fokus kita hanya di masalah itu, yang terjadi kita akan jadi lemah. Kenapa? Karena kita sesungguhnya sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan mengajarkan kepada kita, hidup kami ini hidup karena percaya. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya apa yang dikatakan Tuhan. Itu ya dan amin. Itu kebenaran. Ingat, apa yang dikatakan Tuhan atau firman Tuhan itu sanggup mengubah keadaan yang ada di hadapan kita. Sedangkan keadaan itu sendiri tidak akan pernah bisa membatalkan apa yang sudah dikatakan Tuhan, apa yang sudah difirmankannya.
Dengan kata lain, kalau kita hidupnya berdasarkan apa yang dilihat mata, yang terjadi adalah seringkali kita akan mengalami lemah iman, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kalau kita lebih mendengarkan apa kata Tuhan, justru keadaan di depan mata kita yang berat, yang sukar itu akan sanggup diubahkan oleh kebenaran yang dari Tuhan. Ingat, apa yang dikatakan Tuhan atau firman Tuhan itu kebenaran. Ada kuasa di dalamnya ketika kita mengimani apa yang dikatakan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka sesungguhnya melebihi dari realita atau apa yang dilihat mata. Bangsa Israel, lautnya berau, kenyataannya adalah laut. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dengan kuasanya, laut itu terbelah menjadi jalan raya. Ya, gak ada yang mustahil tuh. Di depan mata ada 5 roti dan 2 ikan. Di tangan Tuhan, 5.000 orang lebih makan semua. Dan kenyang bahkan sisa. Ya, sekali lagi kebenaran yang dari Tuhan inilah yang membuat kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Mari jemaat dikasih Tuhan, hiduplah karena percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada janji Tuhan, melebihi dari apa yang di depan mata kita. Ingat, memang kita punya mata untuk melihat kenyataannya, melihat keadaan di depan kita. Tetapi ingatlah juga bahwa ada Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat, yang sanggup mengubahkan keadaan yang terjadi di depan kita. Pikiran kita terbatas, kita tidak bisa lagi mungkin dengan kekuatan kita menghadapi kenyataan di depan kita yang berat. Ingatlah, jangan hanya fokus pada masalah. Fokuslah kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Dan engkau akan melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah. Kuasa Tuhan dinyatakan sehingga yang dilihat mata itu menjadi berubah. Ya, kenapa bisa demikian? Tuhan yang bertindak. Sebab apa yang Dia firmankan pasti terjadi. Mari ya, kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi hiduplah karena iman, karena percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Dengan mengikuti firman Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan, kita akan disertai Tuhan, sehingga tidak ada perkara yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sanggup mengubah apa yang kita lihat di depan mata kita ini menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan untuk kami hidup dengan percaya kepadamu, kepada firman-Mu, perkataan-Mu, melebihi apa yang kami lihat di depan mata kami. Sebab kami hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepadamu dan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang menolong kami. Mungkin ada di antara jemaat-Mu saat ini sedang dalam pergumulan. Ada masalah-masalah besar yang mereka hadapi. Ada masalah-masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sudah berusaha, sudah berupaya, mungkin juga sudah berdoa, tapi belum juga menemukan solusi. Hamba berdoa saat ini, Tuhan nyatakan Tuhan, dengan percaya kepadamu dan firman-Mu, biarlah keadaan menjadi berubah. Karena Engkau sanggup mengubah keadaan yang ada menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu, dan jauhkan kami di celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.